Di sini saya akan menjelaskan tentang anggaran neraca bank. Anggaran bank mencakup perencanaan dana, kredit, jasa bank, non-earning aset, permodalan, dan biaya operasional. Sumber dana dibagi dari pihak ketiga dan internal bank, sementara aktiva dijelaskan melalui kredit dan jasa bank. Customer sheet digunakan untuk merencanakan usaha berdasarkan kebutuhan nasabah. Untuk koordinasi yang baik, manajemen perlu mengetahui posisi kekayaan, utang, dan modal secara lengkap. Karena itu, disusun anggaran neraca yang meliputi aktiva, dana pihak ketiga, permodalan, dan pos administrasi yang dapat disajikan sebagai berikut, dan disertakan tabelnya juga. Yang pertama, ada anggaran aktiva bank. Di dalam anggaran ini menyajikan seluruh komponen aktiva, baik sebagai earning asset maupun non-earning asset, yang membandingkan realisasi periode sebelumnya, anggaran periode yang akan datang, dan realisasi yang dicapai, serta variance yang ada yang dapat disajikan dalam tabel. Berikut tabelnya. Variance dengan nilai 0 menjelaskan bahwa realisasi sesuai dengan anggaran. Jika bersifat negatif, maka realisasi lebih kecil daripada anggaran. Lalu, jika nilainya positif, maka realisasi lebih besar daripada anggaran. Berdasarkan tabel, dapat disimpulkan bahwa realisasi total aktiva sebesar 36.600 jauh berada di bawah target anggaran sebesar 64.600, menghasilkan selisih negatif sebesar minus 48.200, maka dapat disebut sebagai unfavorable. Secara keseluruhan, realisasi aktiva belum mencapai performa yang diharapkan, dan diperlukan evaluasi mendalam terhadap efektivitas strategi alokasi dana, terutama dalam hal pembiayaan dan investasi, agar target anggaran di periode selanjutnya lebih realistis dan dapat dicapai. Lalu yang kedua, ada tabel untuk anggaran dana pihak ketiga. Di dalam anggaran ini akan menyajikan rekapitulasi sumber-sumber dana pihak ketiga, baik dari nasabah, penabung, deposan, dan lainnya, maupun dari dana-dana yang dihimpun bank sebagai akibat transaksi yang dilakukan, serta dari dana-dana pihak ketiga lainnya, baik dari sektor perbankan maupun masyarakat usahawan lainnya, yang dapat disajikan dalam tabel berikut. Dari tabel ini dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan Bank Arta Beta untuk periode ini cukup baik karena berhasil mencatatkan realisasi total yang lebih tinggi dari anggaran. Meskipun terdapat beberapa pos yang tidak mencapai target. Nilai surplus sebesar 2.600 menunjukkan bahwa Bank Arta Beta mengalami favorable, yang mana ini menunjukkan efisiensi atau penerimaan yang lebih tinggi dari perkiraan pada beberapa komponen penting seperti tabungan dan giro. Hal ini mencerminkan pengelolaan dana yang cukup optimal dalam periode berjalan. Selanjutnya ada anggaran permodalan bank. Di sini akan menyajikan berbagai bentuk modal yang ada pada suatu bank, baik komponen modal inti maupun komponen modal perlengkapan yang telah dihimpun oleh bank sampai saat penyusunan anggaran atau permodalan yang tidak direalisir, serta terencana dan anggaran permodalan yang akan disajikan dengan tabel berikut. Dari tabel berikut, dapat disimpulkan struktur permodalan Bank Arta Beta berada dalam kondisi yang positif karena total modal inti dan perlengkapan mencapai 272.000, melampaui anggaran sebesar 263.000 dengan selisih surplus sebesar 8.700, maka dapat disebut sebagai favorable. Hal ini mencerminkan
Posisi permodalan yang kuat yang penting untuk mendukung ekspansi usaha dan ketahanan terhadap risiko, serta menunjukkan pengelolaan modal yang efektif dan sesuai strategi perencanaan keuangan bank. Lalu yang keempat, ada anggaran pos-pos administratif. Selain anggaran pos-pos aktiva, pasiva, dan permodalan yang sudah efektif menjadi kekayaan, utang, dan milik bank, maka perlu pula dianggarkan pos-pos kontingensi yang pada saat penyusunan anggaran belum efektif menjadi aktiva atau pasiva bank. Pos-pos kontingensi ini perlu dipantau karena sewaktu-waktu mempunyai potensi untuk berubah menjadi aktiva dan pasiva dari bank yang bersangkutan secara lengkap. Anggaran pos-pos komitmen dan kontingensi tersebut disajikan dalam tabel berikut. Dari tabel tersebut didapat nilai varians total sebesar 300 yang dapat dikategorikan sebagai favorable. Kesimpulannya, Bank Arta Beta menunjukkan pengelolaan komitmen dan kewajiban yang cukup baik, dengan realisasi komitmen dan kewajiban secara umum melebihi anggaran. Meskipun terdapat selisih negatif kecil pada komitmen bersih, peningkatan di bagian kontingensi mencerminkan kesiapan bank dalam menghadapi kewajiban potensial. Secara keseluruhan, laporan ini menunjukkan posisi yang relatif sehat dari sisi eksposur komitmen dan kewajiban luar neraca.